Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi. Turunan pertama suatu fungsi f(x) didefinisikan sebagai f aksen x atau sama dengan dfx dibagi dengan dx sama dengan limit fungsi f x plus h dikurangi fungsi fx per h untuk h mendekati 0. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x. Fx plus h kita tentukan terlebih dahulu, yaitu fx fx adalah sama dengan x, sehingga tinggal diganti saja karena ini x, ini juga x. Maka untuk x plus h, sini x plus h, maka karena ini adalah fungsi f adalah x, maka fx plus h sama dengan x plus h. Sehingga turunan pertama dari fx sama dengan fx plus h kurangi fx bagi dengan h dengan limit h mendekati 0. Fx plus h adalah sama dengan x plus h dikurangi dengan fx adalah x, maka x dikurangi x adalah 0, sehingga tersisa h per h. H per h ini adalah 1, sehingga limitnya menjadi limit 1 untuk h mendekati 0. Karena 1 ini merupakan suatu konstanta, tidak memiliki variabel h, maka limit 1 untuk h mendekati 0 adalah 1. Contoh kedua, turunan pertama dari fx sama dengan 5x. Sama seperti tadi, variabelnya adalah x. Jadi untuk variabel dari f ini x plus h, nilai x di sini tinggal diganti dengan x plus h, sehingga 5 dikalikan x plus h, sehingga 5x plus 5h. Sehingga turunan pertama dari 5x adalah sama dengan 5x plus 5h dikurangi 5x dibagi dengan h. Untuk limit h mendekati 0. 5 dengan 5 bisa saling menghilangkan, sehingga tersisa 5h per h. Limit 5 untuk h mendekati 0 sama dengan yang tadi, 5 adalah konstanta, sehingga nilai limit 5 untuk h mendekati 0 adalah sama dengan 5. Contoh yang ketiga, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4, di mana fungsi ini adalah fungsi konstan, yaitu untuk nilai x berapapun adalah nilainya 4. Sehingga untuk f variabelnya adalah x plus h, maka juga sama dengan 4. Sehingga turunannya adalah limit 4 dikurangi 4, mana 4 dikurangi 4 adalah 0. 0 dibagi h adalah 0. Limit 0 untuk h mendekati 0 juga sama dengan 0. Contoh keempat, tentukan turunan pertama dari x kuadrat. Sama,
kita cari dulu X plus H, karena X fungsi F fungsi X adalah X kuadrat, sehingga untuk variabelnya X plus H, maka X di sini digantikan X plus H, karena ini kuadrat maka dikuadratkan jadi X kuadrat plus 2X plus H kuadrat. Sehingga turunan pertama dari X kuadrat adalah limit X kuadrat tambah 2X tambah H kuadrat dikurangi X kuadrat, semuanya dibagi H untuk limit H mendekati 0. X kuadrat dengan X kuadrat bisa saling menghilangkan sehingga tersisa 2X plus H, 2X kali H plus H kuadrat per H. Kemudian bisa dipisah seperti itu, 2X H per H tambah H kuadrat per H, sehingga 2X H dibagi H adalah 2X, H kuadrat dibagi H, sisa H berarti tambah H, sehingga tinggal dimasukkan nilai H mendekati 0. 2X tidak mengandung H, maka 2X dianggap suatu konstanta dalam limit ini. Limit dari 2X adalah 2X, sedangkan H mendekati 0 disubstitusikan nilai 0, sehingga 2X plus 0 berarti sama dengan 2X. Nah, dari keempat contoh soal tadi, hasilnya adalah untuk turunan pertama dari X adalah 1, turunan pertama dari 5X adalah 5, turunan dari 4 adalah 0, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Sehingga didapatkan suatu rumus atau suatu sifat di mana jika suatu fungsi adalah konstanta, maka turunan pertamanya adalah pasti 0. Mau bilangannya 1, 0, mungkin bilangannya sampai 1000, 1 juta. Jika diturunkan pertama terhadap X, maka hasilnya 0 karena tidak mengandung X. Dan untuk fungsi fx adalah sama dengan kx, di mana k ini adalah konstanta. Turunan pertamanya adalah K. Dan Fx sama dengan Kx pangkat N. Turunan pertamanya adalah N kalikan K dikalikan X pangkatnya dikurangi 1. Sehingga mudahnya ini adalah Fx sama dengan Kx pangkat N. Mudahnya N-nya ini N-nya turun ke depan, jadi N dikalikan K, pangkatnya dikurangi 1. Mudahnya seperti itu. Dan dari definisi-definisi tadi juga bisa diturunkan berbagai rumus-rumus turunan yang berada di kotak bagian bawah ini. Jadi tinggal dipakai saja rumus yang ada di kedua kotak ini. Di kedua kotak ini tinggal dipakai saja, nanti fungsinya bentuknya seperti yang mana. Kalau misalnya jika tidak ada perintah untuk turunan pertama menggunakan definisi, maka tinggal digunakan rumus-rumus yang ada di kotak ini.
supaya lebih cepat pengerjaannya, karena menggunakan limit ini cukup menyita waktu, maka gunakan rumus-rumus yang praktis ini saja. Jika tidak ada perintah diminta menggunakan